Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkap alasan Elkan Bagot tak dipanggil timnas Indonesia untuk melawan Tiongkok dan Jepang. Arya menyebut pemain Blackpool itu mau fokus di klub. Elkan belum juga kembali dipanggil timnas Indonesia sejak kursi pelatih beralih ke Patrick Kluivert. Namun Elkan sempat terpinggirkan setelah berkonflik dengan Sintayong. Dengan kedatangan Kluivert, Elkan sempat digadang-gadang bakal comeback. Apalagi Elkan belum lama ini kedapatan sedang berada di Bali, tempat yang akan menjadi lokasi pemusatan latihan atau training camp timnas Indonesia. Yang ramai juga adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot ini sudah udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain, dan kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus di permainan di klubnya. Walaupun mungkin lagi libur, tapi tetap aja dia fokus di sana. Elkan Bagot tidak termasuk dalam 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk training camp di Bali. Seberapa besar peran Elkan di timnas? Kita bahas bersama analis sepak bola Gita Suwandono. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Bung Gita, ini PSSI beralasan Elkan ingin fokus di klub atau mungkin ada alasan lain menurut Anda? Kalau saya bicara dia, kan Elkan pada saat datang dia juga bilang bahwa dia ingin berkeinginan untuk TC di Bali jika dipanggil. Tapi dia nggak menyebut dipanggil. Jadi TC di Bali itu kan bisa saja dia ikut training center bersama rekan-rekannya yang dipanggil walaupun dia tidak terpanggil untuk kebugaran dia. Dan kalau Pak Arya tadi bilang bahwa memang dia konsentrasi ke klub, ya klubnya, tapi klubnya kan bisa macam-macam, bisa klub di Inggris karena dia saat ini kan pinjaman, tapi pinjamannya sudah berakhir, dia juga mungkin harus mencari klub baru, mungkin saja ada sebuah klub di Bali kan namanya Bali United yang juga sedang mencari center back, ya siapa tahu dia ke sana, itu saya pikirnya seperti itu. Tapi kalau konsentrasinya di klub, ya dia sedang mencari klub baru, jadi bisa di Indonesia, bisa juga di Inggris, dan Bali adalah tempat yang tepat karena Bali United kan akan kehilangan Elias Dolah yang sudah berakhir kontraknya bersama Bali United. Jadi menurut Bung Gita, apakah ada alasan lain? Misalnya kan sebelumnya kita tahu ketika Elkan tidak bermain juga sempat berkonflik dengan Sintayong. Iya betul, tapi itu sudah lama ya, saya pikir juga udah move on gitu ya, udah nggak. Ya, konflik dengan pelatih kan biasa, tapi kemudian dia dipanggil lagi juga. Hanya saja kan sekarang kalau timnas saya lihat itu surplus ya center back. Ada Rizky Ridho, ada Jay Itzes, ada Justin Hubner yang nampaknya akan menjadi pemain inti. Belum Miss Hagers ya juga ada di sana, ada Jordi Amat juga. Jadi saya pikir juga dengan 5 pemain ini sudah cukup bagi Patrick Kluivert tidak untuk menambah center back ke-6, kecuali pada saat TC nanti ada yang cedera dari kelima pemain itu. Artinya catatan seorang Elkan sudah 24 kali membela timnas tidak begitu signifikan kalaupun dia absen kali ini. Iya, ya bisa dikatakan bahwa memang dengan adanya 4 pemain center back yang selalu menjadi langganan baik di era Sintayong maupun Patrick Kluivert, yaitu Hubner, kemudian Jay Itzes, kemudian Rizky Ridho, dan ada cadangannya namanya Jordi Amat, ada Miss Hagers juga yang penampilannya konsisten bersama selama 1 musim bersama dengan klubnya Twente. Jadi saya pikir ya peluang untuk Elkan masuk akan sangat sulit ya, dan melihat umurnya dia bisa saja nantinya dipanggil untuk under 23 untuk SEA Games atau segala macam turnamen-turnamen lainnya sejenis yang bukan timnas senior. Jadi artinya ketika Bung Gita melihat komposisi back timnas tanpa Elkan sudah cukup kuat atau akan lebih kuat lagi jika Elkannya dipanggil? Saya pikir sih sudah cukup kuat ya. Kita kan membuktikan waktu lawan Bahrain, kemudian lawan Arab Saudi di bulan November tahun lalu. Kita kan bisa clean sheet di kandang sendiri. Sekarang kan kita akan bermain untuk kelima kalinya berhadapan dengan China. Jadi dengan adanya 5 center back yang sudah dipanggil itu saya rasa sudah cukup untuk tidak menambah lagi. Lebih masuk akal jika ditambahnya dengan pemain-pemain lain seperti yang sudah dilakukan oleh Patrick Kluivert di posisi lain. Oke, artinya memang semua para pemain-pemain muda yang kali ini cukup akan efektif begitu membawa kemenangan untuk Indonesia ya ngarepinnya.
Saya sih lihat kalau strateginya benar seperti pada saat kita berhadapan dengan Bahrain, tidak seperti saat kita berhadapan dengan Australia, peluang terbesar kita adalah memenangkan laga mendapatkan 3 poin melawan China. Kita pernah kalah 1-2 melawan China dengan strategi yang salah saat itu di mana kita all attack. Nah, persoalannya adalah di GBK nanti China ini kan kemampuannya adalah untuk bertahan. China selalu bermain dengan bertahan untuk counter, Ya. defend counter jadi dan ini yang kita harus hati-hati. Jadi kita harus bersabar dan saya rasa dengan posisi pemain yang dimiliki oleh Patrick Kluivert sekarang baik yang dari luar maupun yang bermain di Liga 1 ini sudah cukup kalau untuk menghadapi China. Oke, nah kira-kira apa kelemahan timnas, pemain timnas China yang kira-kira bisa kita maksimalkan di sana sehingga kita bisa mendulang angka misalnya? Kalau kita mengacu ke pertandingan away kita melawan China ya sebenarnya babak kedua dengan strategi yang benar dari Sintayong saat itu kita menguasai jalannya pertandingan loh. Kita bisa dibilang kita mendikte permainan China, tapi kita sudah ketinggalan 0-2 dan saat itu kita tidak punya striker yang posisi nomor 9 yang bisa mencetak gol reguler. Sekarang kan kita sudah punya Romani dan kalau kita tidak mengulang kesalahan blunder di lini belakang seperti halnya yang kita lakukan pada saat melawan China away dan juga Australia away, rasa-rasanya harusnya kita bisa clean sheet menghadapi China ya karena apapun kan China akan bermain di belakang. Ini kesempatan bagi kita untuk lebih menekan mereka. Oke, terakhir peluang kita gimana? 0 berapa lah misalnya? Untuk lolos saya juga tidak terlalu yakin untuk lolos langsung ya karena Australia sekarang sudah 13 poin. Kemudian Jepang kan mengumumkan bahwa mereka akan memakai pemain-pemain lokal, pemain cadangan untuk 2 pertandingan terakhir melawan Australia dan juga melawan kita. Keuntungan buat kita tapi juga keuntungan buat Australia. Jadi saya merasa bahwa Australia juga akan lolos menemani Jepang. Kita punya peluang untuk lolos ke putaran keempat jika kita bisa mengalahkan China dan rasa-rasanya itu sangat mungkin. Ya, dan harapan kita jangan sampai bikin kesalahan blunder yang seperti tadi Bung Gita sampaikan. Terima kasih Bung Gita telah bergabung di Kompas Malam. Sampai jumpa. Sama-sama.